Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wahyuni dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI kelas J dengan nomor NPM 22111000409, ingin mempersembahkan sebuah video yang bertema dengan karakter individu peserta didik. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, termasuk saat di dalam kelas. Masing-masing memiliki cara sendiri dalam belajar, mengekspresikan diri, dan memecahkan masalah. Mengenal karakteristik siswa sangat penting bagi seorang guru, karena dengan mengenal karakter siswa, pendidik bisa menentukan metode, strategi, dan komponen pembelajaran lain yang tepat sehingga akan membuat hasil belajar lebih optimal dan bermakna. Misalnya, karakter siswa yang aktif dan senang bermain kurang tepat jika metode belajar yang digunakan adalah ceramah. Dengan memaksakan metode yang tidak sesuai hanya akan membuat siswa menjadi tidak semangat dalam belajar dan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Mengenal karakteristik siswa juga berarti lebih memudahkan guru untuk mengidentifikasi minat dan potensi peserta didiknya. Karakter atau kepribadian yang ada pada diri siswa sangat beragam bentuknya. Ada yang aktif, pemalu, ramah, mandiri, kreatif, bersahabat, nakal, membangkang, dan sebagainya. Semuanya harus bisa disikapi secara bijak oleh rekan guru. Dalam bukunya Sardiman 2011 menyebutkan bahwa terdapat 3 macam karakteristik yang ada pada siswa yang perlu diperhatikan guru, yaitu yang pertama ada karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal siswa, misalnya kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan lain-lain. Yang kedua ada karakteristik siswa yang berkenaan dengan latar belakang dan status sosial. Yang ketiga ada karakteristik siswa yang berkaitan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Cara yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi karakter anak dalam pembelajaran diantaranya dengan amati aktivitas siswa selama proses KBM, lakukan komunikasi personal 2 arah dengan siswa, ikut libatkan siswa dalam kegiatan pengembangan diri, amati tutur kata, sikap, perasaan, dan perilaku siswa. Manfaat mengenali karakteristik siswa. Ketika guru mampu mengenalkan karakter anak didiknya, akan banyak memberikan manfaat bagi guru maupun siswa itu sendiri. Di antaranya, yang pertama ada guru bisa memetakan peserta didik sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing. Yang kedua, ada guru bisa memberikan tugas kepada siswa sesuai kebutuhan dan kesanggupan siswa. Yang ketiga, ada guru dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan tepat dan menekan potensi negatif dari karakter anak tersebut. Macam-macam karakteristik anak. Adapun setidaknya pada tahap perkembangan intelektual usia 2-11 tahun atau berada pada fase pra-operasional dan operasional konkret, anak-anak umumnya memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama, senang bermain. Karakter ini merupakan hal yang umum dimiliki oleh setiap siswa. Pada usia 2-11 tahun adalah masa emas anak untuk mengenal hal baru, membuat mereka cenderung aktif. Sehingga wajar jika anak cenderung menyukai sesuatu yang menyenangkan seperti permainan. Sehingga pendidik perlu memahami ini sebagai sesuatu yang lazim. Tugas guru adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan games. Menciptakan suasana bermain dalam belajar adalah hal yang disarankan oleh para ahli, sehingga butuh kreativitas
dan sentuhan inovatif dalam membuat pengalaman belajar yang mengesankan bagi murid. Misalnya menggunakan metode games-based learning. Yang kedua, senang bergerak dan aktif. Senang bergerak adalah ciri-ciri yang paling umum dimiliki oleh anak-anak di masa pertumbuhan. Sebagai guru harus bisa mengoptimalkan karakteristik anak yang aktif tersebut. Untuk dimaksimalkan dalam proses pembelajaran, cobalah ajak anak-anak untuk melakukan eksperimen di laboratorium atau menyiapkan pembelajaran role playing di dalam kelas. Anda juga bisa menyiapkan aktivitas pembelajaran seperti pengamatan, observasi agar siswa lebih banyak terlibat aktif di luar kelas. Dengan memodifikasi pembelajaran dengan lebih variatif, membuat keaktifan siswa tersalurkan dan di sisi lain bisa meningkatkan hasil pembelajar. 3. Suka bekerja dengan kelompok atau kolaborasi. Pada usia pertumbuhan, siswa cenderung tertarik bersosialisasi dan mengenal hal baru, termasuk mencari teman yang bisa diajak bermain. Kondisi ini harus dipahami oleh guru dengan menyiapkan pembelajaran yang banyak melibatkan aktivitas berkelompok dengan kolaboratif. Banyak metode pembelajaran yang bisa menerapkan pembelajaran berkelompok seperti pembelajaran berbasis games, cerdas cermat, eksperimen, atau proyek berkelompok yang membuat siswa diharuskan bekerja sama dan memecahkan masalah bersama. Dengan sering menjalankan aktivitas berkelompok akan menumbuhkan sikap kesetiaan kawanan, saling percaya, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, dan lainnya.